ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu seorang manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang dicintai oleh Allah bukan banyak ibadah. Harus kita sadar. Jadi ibadah ini bukan nggak boleh banyak maksudnya. Artinya bahwa seseorang tidak hanya memperdulikan tentang ibadahnya, tetapi harus peduli juga dengan lingkungan dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya kita bersolawat kepada roh junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita masih menyambung kembali kajian kita pada kitab Naswaihul Ibad pada babus sunai, yaitu bab yang berisikan dua, di mana kita telah sampai pada sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memasuki pagi hari, dalam artian ketika dia bangun dari tidurnya, kemudian saat itu dia ingat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika dia mendapati pagi hari tersebut, ia tidak berniat, dalam hatinya tidak ada sedikit pun niat untuk menzolimi orang lain, menyusahkan orang lain, merepotkan orang lain, maka diampuni baginya terhadap segala dosa-dosa yang pernah diperbuat. Lalu yang kedua, dan siapa saja yang memasuki pagi hari kemudian dia berniat untuk menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan seorang muslim, maka baginya pahala yang semisal seperti orang yang melakukan haji mabrur. Dalam satu hadis ini kita dapat melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang diri seseorang atas kepeduliannya kepada seorang muslim. Dan bahkan bukan hanya perbuatan yang dinilai sebagai ibadah yang bernilai pahala, bahkan niat kita pun saja itu dihitung sebagai niat pahala. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa seorang muslim yang ingin memperoleh suatu kebaikan pahala, pada hakikatnya tidak hanya sekedar untuk melakukan ibadah dan kebaikan itu sendiri, tetapi niat dalam hati saja pun itu sudah dinilai sebagai bentuk ibadah.
Makanya wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan pada kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Setiap perkara itu dinilai daripada niatnya. Niat yang awal itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap perbuatan kita ini bisa mendapatkan nilai dari Allah. Ada yang kita niatkan dalam hati. Kenapa harus kita niatkan dalam hati untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan suatu ibadah, untuk melakukan suatu kebajikan? Karena orang yang berniat dalam hatinya dengan mengungkapkan satu kata yang hadir di dalam hati sanubarinya, itu adalah orang yang mengaku bahwa setiap perbuatannya tersebut dikaitkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkata dalam hati itu, Bapak Ibu, ini orang yang yakin terhadap Allah. Kalau sekedar kita berbuat langsung kita bersedekah, andai kata kita bersedekah secara langsung tanpa ada niat apapun dari hati, seolah-olah hanya kitalah yang memberikan sedekah itu kepada orang lain. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki niat dalam hati untuk bersedekah. Kenapa bedanya? Karena ketika dia berniat awalnya dalam hati untuk bersedekah, dia kaitkan bahwa rizki yang dia dapatkan itu dari Allah. Ya Allah, rizki yang saya peroleh dari Engkau, karunia yang Kau berikan kepada hamba, maka hamba berniat untuk mensedekahkannya kepada seseorang muslim. Jadi niat ini jangan sembarangan, Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari, bahwa di dalam kitab beliau yang diutamakan pada muqaddimah awal sebelum menyampaikan ribuan hadis yang beliau ketahui, maka beliau menanamkan yang pertama kali adalah niat dalam hati. Niat ini penting. Berbicaralah kita dalam hati. Namun berbicara kita kepada siapa? Kepada Zat yang maha penguasa, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Dan kita mengkaitkan setiap perbuatan kita itu, selalu kita ingat, ya Allah, wahai Allah, ya Rahman, ya Rabb. Dalam hati kita selalu kita katakan, untuk mengkaitkan setiap perbuatan kita itu pada hakikatnya bukanlah tenaga kita sendiri, bukanlah kekuatan kita sendiri, tetapi pada hakikatnya setiap perbuatan kita itu seluruhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Namun siapa-siapa di antara kita, Bapak Ibu, yang memasuki pagi hari, di pagi hari ini kita telah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali untuk hidup, merasakan angin yang segar, dapat berusaha menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita pada hari yang telah lalu. Lalu Allah berikan lagi kesempatan kepada kita pada hari selanjutnya. Lalu pada saat itu dia berniat, tidak sedikit pun niat dalam hatinya untuk menzolimi orang lain. Enggak ada niat dalam hatinya. Apa yang dia akan niatkan? Yang pertama beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua bahwa dia mengingat saudaranya, khususnya sesama muslim. Untuk apa? Untuk memenuhi dan menutupi segala kekurangan dan kebutuhannya. Dia tahu ada saudaranya tadi malam yang butuh. Dia ingat bahwa ada saudaranya yang dalam keadaan sempit kehidupannya. Dia ingat bahwa ada seseorang yang mungkin harus dia bantu. Lalu di pagi hari itu dia berniat, ya Allah, aku nanti akan datang ke tempat si fulan dan aku akan membantu dia. Aku akan menolongnya dengan atas apa yang telah Engkau karuniakan kepada hamba. Maka apa yang didapatkan baginya? Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ghufira lahu ma jana. Maka diampunkanlah dosa-dosanya. Selama dia memperbuat dosa itu, diampunkan oleh Allah. Disebabkan karena apa? Dia berniat untuk membantu saudaranya. Baru berniat saja sudah diampuni dosa kita. Apalagi kalau kita benar untuk melakukan perbuatan tersebut dengan membantu saudara-saudara kita. Lalu plus apa? Plus kelebihan bagi orang yang telah melakukannya dan dia telah berniat tersebut, ternyata dia mendapatkan pahala semisal, seumpama dan sama seperti orang yang melakukan haji yang mabrur. Dan kita tahu apa balasan yang Allah janjikan kepada orang yang haji mabrur.
laisa lahu jaza, kata Allah, tidak ada pahala yang pantas baginya illal jannah, kecuali yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wa hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala alaihi salam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang dicintai oleh Allah bukan banyak ibadah. Harus kita sadar. Jadi ibadah ini bukan nggak boleh banyak maksudnya. Artinya bahwa seseorang tidak hanya memperdulikan tentang ibadahnya, tetapi harus peduli juga dengan lingkungan dan orang lain. Karena perintah Allah kita di dunia, ketika ditanya untuk apa kita diciptakan ke dunia, untuk beribadah kepada Allah. Banyak yang menyampaikan dengan sebuah dalil, ya, pada kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi jangan pernah kita lupa, sebelum Allah perintahkan kita untuk beribadah di dunia, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu sebagai apa? Khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti. Di dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa manusia ini sebenarnya pengganti saja. Pengganti bagi siapa? Bagi para jin yang dahulunya mereka bertempat tinggal di dunia dan pekerjaan mereka ternyata hanya untuk apa? Menumpahkan darah dan membuat kerusakan di dunia. Maka telah jelas bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya pengganti dari setiap apa yang dibuat oleh para jin sebelum manusia diciptakan. Maka berbuat baiklah kepada sesama. Selain kita melakukan suatu ibadah, maka insya Allah apa yang kita perbuat tersebut sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.